Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Yesus Maha apa, Delon? Kuasa. Maha kuasa, maha kuasa dan maha baik, karena menciptakan segala sesuatunya dengan sangat indah. Misalnya menciptakan manusia. Manusia itu siapa aja ya? Mami. Terus? Iya, menciptakan kalian semua juga yang ada di rumah. Nah, menciptakan tumbuhan, menciptakan pohon, menciptakan bunga yang cantik-cantik, menciptakan banyak sekali hewan. Ya? Ya. Jadi, karena Tuhan Yesus itu sudah membuat semuanya itu good, baik, kita harus menjaga lingkungan, menjaga apa yang sudah Tuhan Yesus ciptakan. Binatang, menyiram tanaman. Terus kita juga harus gimana caranya supaya lingkungan kita itu bersih. Oke? Jadi, yuk kita menjaga lingkungan. Siap ya? Apakah kamu bersuka cita? Ada sukacita hari ini? Kalau ada, sekarang berikan senyumanmu. Kita mau bersekolah minggu lagi. Udah episode ke-12. 12 berarti sudah banyak sekali. Banyak pujian yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Banyak cerita sekolah minggu yang sudah kita dengar. Banyak juga aktivitas yang sudah kita kerjakan. Yang belum menonton bisa loh ditonton lagi. Dan jangan lupa Subscribe and like. share juga ya ke banyak orang. Oke. Aku semangat karena Tuhan di hatiku. Di hatiku selalu gembira dan selalu bernyanyi ya. Mendiri Di hati. Mendiri Di hati. Mendiri di hatiku. Ku selalu gembira, ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku, tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gitu. Mendiri, 1, mendiri, 2, mendiri, 3, mendiri, 4, mendiri, 5, mendiri di hatiku. Mendiri di hati, mendiri, mendiri di hati, mendiri di hatiku. Selalu apa? Selalu, ketiga. selalu bernyanyi. Hilanglah susahku, tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Hitung ya. Mendiri, 1, mendiri, 2, mendiri, 3, mendiri, 4, mendiri di hatiku. sekali lagi ya. Di Di hati. mendiri, Di hati. mendiri di hatiku. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tempat ini. Tuhan Yesus beserta, memberkati dan menyayangi kita semua. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan kemenangan setiap hari bagi kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin kau hadir di sini. Kami mau rasakan
terjadi di sini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masa sih Tunung bisa belanja? Iya ya, kalau gunung beranjak, bukit bergoyang. Tapi satu Delon, kasih setia Tuhan untuk selamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun apa? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lebih semangat katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita mau memahami dan mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita tahu maunya Tuhan kita itu bagaimana sih. Jadi ayo kita persiapkan dengan pujian Yesus sayang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi kepala saat kami mendengar dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo Shalom. Sudah 3 bulan loh saya menemani kalian semua untuk sekolah minggu online. Nah, biasanya saya menyampaikan cerita sekolah minggu hanya sendirian saja. Tapi kali ini saya ditemani oleh seekor. Nah, itu dia datang. Seekor apa? Seekor monkey, bener. Nah, tapi monkey ini bukan monkey biasa. Monkey yang bisa bicara. Monkey yang juga punya nama. Biar dia kenalan sendiri ya. Halo friends. Halo guys. Nama aku Milo. Senang bertemu dengan kalian. Hai. Halo juga Milo. Ya, namanya siapa tadi? Milo. Milo ini dia mau mendengarkan cerita sekolah minggu bersama dengan kita. Jadi kita juga harus semangat ya sekolah minggu online mendengarkan cerita dengan baik. Nah, apa sih cerita hari ini? Terambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Manusia dan Taman Eden. Nah, saya mau tanya dulu nih, siapa yang ingat siapa nama manusia yang Tuhan ciptakan di Taman Eden untuk tinggal di Taman Eden? Siapa?
Namanya siapa? Ingat. Kamu tahu nggak? Aku ditanyain, mana aku tahu? Aku kan belum pernah diajarin. Nggak usah sedih Milo. Mungkin ada juga kan yang belum tahu. Jadi kita mau kasih tahu bareng-bareng ya. Namanya siapa? Iya, Adam dan Hawa. Kalian semua hebat. Kalian semua bisa menjawab. Hebat sekali. Nah, lalu Adam dan Hawa ini ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Untuk apa ya? Nanti ya kita cari tahu ya di ayat yang ke-15. Lalu selain ada Adam dan Hawa, ada manusia, Tuhan Allah itu di Taman Eden juga menciptakan pohon-pohon. Pohonnya itu semuanya ada buahnya kan ya. Boleh loh dimakan. Tapi ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada buahnya itu, tapi tidak boleh dimakan. Lalu selain itu Tuhan Allah juga menciptakan sungai. Ada sungai yang mengalir ke 4 bagian, yaitu pertama ya, ada sungai Pison. Yang kedua ada sungai Gihon. Yang ketiga ada sungai Tigris. Dan yang keempat ada sungai Efrat. Jadi ada 4 sungai di Taman Eden. Nah lalu apa ya tadi fungsinya manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden? Kita baca bersama di ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oh, jadi begitu. Manusia itu mengusahakan dan memelihara taman supaya pastinya tamannya tetap indah, tetap terjaga, tetap bersih. Nah, kalau manusia yang dulu Tuhan ciptakan di Taman Eden harus memelihara Taman Eden, kalau kita sekarang di bumi ini, manusia-manusia ciptaan Tuhan harus ngapain ya? Aku kan bukan manusia. Aku sukanya makan banana. Iya ya, dia bukan manusia dan dia sukanya makan banana. Kalau kita sukanya harus memelihara, harus menjaga lingkungan, alam, dan pohon-pohon yang sudah Tuhan anugerahkan. Tapi juga kita boleh makan buahnya, sama seperti Milo, boleh makan banana dan juga buah-buah yang lain. Nah, kita harus ngapain tadi ya? Harus menjaga, melestarikan, dan membuat supaya lingkungan ciptaan Tuhan, alam yang indah ini boleh terpelihara dengan baik, bersih, dan tetap lestari gitu. Nah, caranya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, misalnya menyiram tanaman. Siapa yang punya tanaman? Ada bunga, ada pohon, disiram ya. Juga dipupuk kalau bisa supaya tumbuh subur. Nah, lalu apa lagi? Kamu mau jawab lagi? Aku mau membuang sampah. Iya, membuang sampah. Membuang sampah itu baik, benar sekali Milo. Kalian juga kan ya, membuang sampah itu baik, tetapi harus di tempat yang benar. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh dibuang di tempat misalnya di pinggir jalan atau bahkan di sungai, nggak boleh ya. Jadi kita harus membuang sampah di tempat yang benar. Nah, apalagi? Oh iya, tadi kalau kita bicara soal sungai, Taman Eden ada sungainya, tentunya sungainya terpelihara dengan baik ya. Kalau di sini sungainya sayang sekali ada yang kotor, tapi juga ada yang bening. Gimana supaya sungai itu tetap bisa terpelihara dengan baik? Adalah jangan kita buang sampah di sungai supaya tidak mengakibatkan banjir dan juga sungainya tetap bening, tetap bersih dan tetap celing. Bener ya? Betul. Lucu ya dia ya. Tetap celing tuh tetap bersih, tetap enak dipandang. Lalu apalagi? Kita itu selain harus memelihara tanaman, kita itu juga harus memelihara dan juga merawat diri kita sendiri. Dengan rajin apa? Rajin gosok gigi, rajin mandi, supaya kalau kita bersih, lingkungan kita pun juga bersih. Kalau kita sehat,
kita juga bisa menjaga supaya lingkungan kita sehat. Lalu jangan bosan dan jangan malas untuk kita membersihkan lingkungan kita. Misalnya menyapu, ada tanaman yang jatuh berguguran misalnya yang sudah kering-kering gitu ya. Atau ada sampah-sampah di depan rumah, ayo kita sapu. Yang sudah bisa menyapu, pegang sapu dengan baik, kita bisa menyapunya. Kalau mau diambil pakai tangan, kalau memungkinkan boleh, tapi syaratnya setelah itu harus cuci tangan sampai bersih. Gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan supaya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Allah senang, supaya alam bumi kita ini bisa terpelihara dengan baik, lingkungan kita sehat dan bersih. Sampai ketemu minggu depan ya. Selalu jaga kebersihan. Bye-bye teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah boleh bergabung aku juga. Hehehe, senang sekali. Bye-bye, see you next week. Walaupun kita belum boleh persekutuan di gereja, tetapi kalau kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, berarti Tuhan Yesus juga hadir. Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan kita, melihat bahwa kita semua memuji Tuhan. Jadi sekarang coba kita mau, ini tangannya kayak begini, terus masukkan kayak gini, tek, jadi kayak gini. Nah, mana gereja? Ini gereja, mana pintunya? Ini pintunya, mana menara? Ini menara, mana orangnya? Ini orangnya, mana lonceng dalam gereja? Nah, kita mau akhiri sekolah minggu kita ya Delon ya. Ini udah episode ke-12. Jadi jangan lupa tetap like, tetap bagikan, subscribe, dan kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. So, kita tutup. Mana tangan? Yang mana? Yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau selalu setia, menyayangi dan menjaga kami semua. Kami selesai sekolah minggu. Tapi kami mau terus menjadi anak baik, hebat, dan membanggakan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita main.